Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan masalah karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini kalau kita bisa hidup itu adalah anugerah kebaikan Tuhan yang kita harus syukuri. Bagaimana wujudnya? Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan buah sulung, yaitu persembahan syukur karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan buah sulung dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat jasmani, bahkan berkat rohani kepada kita. Karena itu sepanjang bulan Januari ini disediakan amplop yang saudara bisa isi dengan persembahan buah sulung, atau kalau saudara menyaksikan secara online, lebih baik saudara memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, dan biarlah berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin. Kelas pemuridan Saya Murid Kristus Berbuah Tetap diadakan kembali secara online. Acara diadakan setiap Senin jam 7 malam, mulai 15 Februari hingga 3 Mei. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan, segeralah mendaftar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita sudah tahu, di awal tahun sampai dengan hari ini Indonesia mengalami banyak masalah. Ada banjir di Kalimantan, ada pesawat udara Sriwijaya Air yang jatuh, dan ada gempa bumi di Sulawesi Barat, Majene, dan sebagainya. Menelan korban sampai update hari ini saya mendapatkan kabar sampai 81 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, GBI bersama tim Tagana, Persatuan Dokter GBI telah turun ke lapangan di Sulawesi Barat untuk membantu mereka yang terkena bencana gempa dan banjir dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita sebagai jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu tergerak untuk menyalurkan beban yang dialami saudara-saudara kita, bisa dikirim pada alamat yang tertera di bawah ini. Kita kirimkan langsung ke Tagana yang mereka turun di garis yang terdepan. Mereka menyediakan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Saya percaya ketika kita bersama-sama menanggung beban ini, tidak ada hal yang berat buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bergabung di ibadah online GBI Kelapa Gading. Sebelum ibadah dimulai, saya menghimbau kita semua mempersiapkan sarana yang dibutuhkan dalam ibadah, seperti Alkitab, kita berpakaian rapi, dan tempat yang cukup memadai, sehingga kita bisa fokus untuk beribadah pada hari ini. Kemenangan bagi kita semua, haleluya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu pada hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu, jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada dan mengikuti ibadah online pada hari ini, biar Tuhan memberkati mereka. Begitu juga Tuhan Yesus untuk pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan lawat, Tuhan beri hikmat supaya apa yang disampaikan kami bisa mengerti semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tanpa terasa kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dan saya percaya hanya oleh anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan puji syukur kita kepada Tuhan sebab kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Rasakan dan nikmati
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan, oh kami boleh mengecap dan melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kau Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia lebih lagi, sebab Dia Allah penguasa langit dan bumi. Datanglah dan bertahta Tuhan atas puji-pujian kami. Haleluya. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. How great is your Lord. Bersama-sama kita katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian,
Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan diam, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. How great is your Lord. Haleluya. Mari kita mau tundukkan hati kita lebih lagi. Kita mengatakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oh, kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya kuasa-Mu ada atas kami Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Dan biarlah hati kita terbuka untuk diberkati oleh kebenarannya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Murid Kristus yang Dewasa. Kita akan membaca Matius pasal 11 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, oleh anugerah Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, dan kita memasuki tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Tentu kita memiliki pengharapan agar pandemi COVID-19 ini segera sirna. Kita mungkin punya pengharapan agar krisis ekonomi dapat segera dipulihkan. Kita juga memiliki pengharapan agar situasi lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Tapi ingat saudara, kita ini bukan pusat alam semesta, sehingga semua harapan dan keinginan kita harus terlaksana. Kristuslah sang pencipta, Dia adalah pusat alam semesta. Sehingga pertanyaan yang penting adalah, apa harapan Kristus dalam hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2021 ini? Dan jawabannya adalah Tuhan mau kita tumbuh dewasa rohani menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya yakin Tuhan lebih ingin mengubah kita daripada sekedar memberkati kita. Karena apa? Berkat itu selalu diberikan untuk melayani tujuan Allah. Dan tujuan Allah dalam hidup saudara adalah supaya kita punya karakter yang dewasa seperti Kristus. Kita seringkali memiliki pengharapan, Tuhan, mudah-mudahan mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih bagus, karir saya lebih bagus. Tapi sebetulnya Tuhan ingin dirimu, pribadimu, karaktermu yang lebih bagus. Karena karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa terus sampai pada kekekalan. Dan Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bukan kenyamanan, tapi supaya kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, manusia lebih menyukai kenyamanan, tapi Tuhan lebih memilih membentuk karakter kita supaya makin matang.
Nah, karena itu Tuhan ingin agar kita tumbuh dewasa dan tidak menjadi kanak-kanak rohani. Karena anak-anak itu nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Satu kali ada guru sekolah minggu cerita tentang indahnya sorga. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara dan sebagainya. Lalu dia tanya, anak-anak, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke sorga? Angkat tangan. Semua anak angkat tangan, kecuali satu anak. Dia nggak angkat tangan. Gurunya heran, dia tanya, kenapa nak kamu nggak mau ke sorga? Soalnya tadi mama bilang pulang sekolah minggu nggak boleh kemana-mana, mesti pulang dulu ke rumah. Nanti kalau saya ke sorga dimarahin sama mama. Rupanya dia nggak ngerti yang dimaksudkan oleh guru sekolah minggu ini. Nah, dia perlu menjadi murid yang belajar supaya ngerti pemahaman daripada gurunya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kita harus belajar dari Sang Maha Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 40, firman Tuhan berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Kita memang belum seperti Yesus, tapi kita perlu belajar terus kebenaran, sehingga akhirnya kita menjadi serupa seperti dia. Karena murid adalah orang yang belajar dari gurunya. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Belajar dari tidak bisa menjadi bisa melayani. Belajar dari tidak serupa akhirnya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pemuridan. Nah, pemuridan itu bukan kelas PA, pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah proses pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi murid yang dewasa rohaninya seperti Kristus? Ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Kristus. Ayat 28 tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan untuk kita mengenal Sang Juru Selamat yang akan memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita. Karena dialah Sang Raja Damai. Sekarang ini ada banyak orang yang lelah jiwanya, bukan cuma badannya. Karena berbagai tekanan yang datang. Sampai ada orang yang bilang, ada pribadi P10. Pergi pagi-pagi, pulang petang, kepala pusing-pusing, punggung pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Waduh, saudara. Ini rasanya sudah lelah tubuh, jiwa, dan rohnya. Dan kepada orang-orang semacam inilah yang banyak masalah dalam pikirannya. Dalam hatinya juga banyak kekhawatiran. Kita perlu datang untuk mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, Injil ditandai dengan 2 kata yang sangat penting. Come and go, marilah dan pergilah. Yang pertama Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Tapi setelah itu, go, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, sebelum kita pergi memberitakan Injil, jangan lupa ada panggilan come, datang kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-14, ketika Yesus mulai memilih 12 murid yang pertama, dikatakan demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sebelum para murid itu dijadikan rasul atau utusan untuk memberitakan Injil, mereka harus menyertai Yesus. Berapa lama? 3,5 tahun. Kenapa? Harus bersekutu, mengenal pikiran Tuhan, melihat sikap dan karakter Kristus, sehingga belajar menjadi serupa seperti Dia. Dan saya percaya orang yang mengenal Kristus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayah saya seorang pendeta. Jadi saya pikir karena ayah dan ibu saya anak Allah, saya kan anak mereka, berarti saya cucunya Allah.
Otomatis saya jadi Kristen. Tapi rupanya Alkitab bilang Allah nggak punya cucu. Allah cuma punya anak. Maksudnya kita harus lahir baru. Sebab orang yang dilahirkan di garasi kan tidak otomatis jadi mobil toh. Saudara kalau dilahirkan di keluarga Kristen pun mungkin beragama Kristen. Tapi kelahiran baru hanya kita bisa alami kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Untunglah satu kali Tuhan menjamah saya dalam sebuah retreat, saudara-saudara. Walaupun sebetulnya saya malas-malasan datang ke sana. Orang khotbah saya ngantuk-ngantuk. Tapi hari terakhir tiba-tiba lagi saya ngantuk-ngantuk. Ada orang kesurupan setan duduk beberapa bangku di belakang saya. Dia tendang kursi, cat, buang. Wah, orang ketakutan, saudara. Dia mau pukul itu pendeta yang khotbah. Pendeta pasang kuda-kuda, lalu dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Itu orang terpelanting, lalu kemudian mulai mengaum seperti singa, mulai mendesis seperti ular. Tapi diusir terus oleh hamba Tuhan ini. Akhirnya dia lemes, setannya keluar. Wah, saya lihat luar biasa ya. Saya belum pernah lihat hal yang seperti ini. Dahsyat loh nama Yesus. Dan hari itulah saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu hidup saya berubah. Dulu saya paling males ke gereja. Dulu saya nggak suka baca Alkitab. Walaupun baca Alkitab karena disuruh oleh orang tua saya yang pendeta. Saya membaca terpaksa. Tapi setelah itu saya jadi antusias baca firman. Beli Alkitab baru. Menggaris bawahinya dengan merah, biru atau kuning. Saudara. Dan saya menjadi menyala-nyala untuk mencintai Tuhan dan melayani Tuhan sampai hari ini. Kristus mengubah hidup saya menjadi baru karena pengenalan akan Kristus itu sangat luar biasa. Inilah juga yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengenal Kristus. Saudara tahu kan Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi di pintu gerbang kota Damsyik dia melihat Kristus menyatakan diri dalam penglihatan yang menyilaukan mata. Langsung dia berubah dari Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus rasul yang dipakai oleh Allah. Mendirikan jemaat-jemaat di berbagai tempat. Bahkan menulis hampir setengah kitab di dalam perjanjian baru. Nah di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dia berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus menganggap semua kebanggaan masa lalu adalah sampah. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, semua tidak ada artinya. Sehingga dia bilang yang ku kehendaki sekarang adalah mengenal Kristus. Mengenal lebih intim, lebih dalam. Saudara, kita juga harus belajar mengenal Tuhan. Rajin berdoa, menyembah Tuhan. Sehingga karakter kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Kristus, makin serupa seperti dia. Saya pernah dengar cerita, ada seorang yang pintar sekali namanya Albert Einstein. Saudara, dia sering diundang ceramah ke berbagai tempat. Satu kali ada sebuah kampus mengundang dia dan dia di dalam kondisi flu yang berat, tetapi dia harus datang. Nah, dalam cerita ini supirnya melihat itu, dia bilang, "Pak, sakit ya? Gimana kalau saya aja yang ceramah gantiin Bapak? Bapak nanti tidur di belakang. Saya pakai baju Bapak, Bapak pakai baju saya." Kan orang cuma dengar nama Bapak Albert Einstein, nggak pernah lihat wajah kan? Ya zaman dulu kan jarang foto-foto, saudara sekalian. Einstein bilang, ngawur kamu. Ceramah saya ini sulit loh. Emang kamu bisa supir? Saya memang orang bodoh Pak. Tapi saya udah dengar ceramah Bapak mungkin lebih dari 100 kali. Hafal juga. Tanya jawabnya juga saya dengar. Einstein bilang boleh juga. Maka benar ketika mereka masuk ke kampus itu disambut oleh dosen, oleh mahasiswa. Yang disambut supirnya. Saudara, Einsteinnya duduk paling belakang. Lalu kemudian supir mulai menjelaskan dengan papan tulis. Sama dengan MC kuadrat. Dia mulai jelaskan bla bla bla. Papan tulis 1, 2, 3. Setelah selesai tanya jawab. Ada orang angkat tangan tanya. Mengapa rumusnya dari papan tulis pertama adalah EMC kuadrat kok bukan yang lain. EMC pangkat 3 misalnya.
Nah rupanya supir ini belum pernah dengar pertanyaan seperti itu. Jadi dia pikir, aduh gimana jawabnya? Dia tanya, Anda siapa? Saya profesor matematika di tempat ini. Waduh celaka, nggak bisa dikibulin nih orang. Gimana ya? Tiba-tiba dia dapat akal. Bapak profesor doktor karburator kotor bocor. Orang pinter tapi masa nggak bisa ngerti hal yang sesimpel ini. Padahal supir saya yang di belakang aja bisa menjelaskannya. Coba supir, kamu datang ke depan, ceritakan. Kasih jawaban kepada dia, nggak usah saya lah. Dan supirnya maju ke depan, dia jelaskan. Semua orang melongo. Hebat bener supirnya. Padahal supirnya itu adalah Albert Einstein, saudara. Nah ini berarti apa? Supir yang bodoh deket-deket sama Albert Einstein. Lama-lama pinternya seperti Albert Einstein. Kita yang karakternya tidak baik, yang hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup mengenal Kristus, kita akan diubah menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, untuk menjadi murid Kristus yang dewasa, untuk menjadi orang Kristen yang tumbuh rohaninya, menjadi serupa seperti dia, maka kita harus meneladani karakter Kristus. Yang pertama tadi adalah mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, meneladani karakter Kristus. Yesus tadi berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, orang yang belajar itu kan murid Tuhan. Belajar apa? Bukan belajar berhitung, membaca, menulis. Tapi belajar karakter, lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut beda dengan lemah. Beda dengan lemah gemulai. Di dalam bahasa Inggrisnya lemah lembut adalah meekness, not weakness. Lihat, Yesus pribadi yang punya prinsip. Ketika dia melihat bait Allah itu dicemarkan oleh para pedagang, dia ambil itu cambuk dan dia usir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Siapa yang berani melakukan itu? Mike Tyson juga belum tentu berani, saudara sekalian. Tetapi ketika Petrus bertobat dari dosanya, menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dia menyesal. Yesus bertanya sampai 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Betapa lembut sikapnya bagi orang yang jatuh dan ingin dipulihkan. Dan saudara ingat ketika Yesus disalib, dia juga berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bersikap sangat lembut kepada orang yang membencinya, sehingga akhirnya kasih ini mengalahkan segala kebencian. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang lemah lembut, punya prinsip, tapi cara menyatakannya dengan kebaikan. Nah, berikutnya Tuhan juga mau agar kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Lihat Tuhan Yesus, pemilik sorga, rela datang di dalam kandang yang hina untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Ternyata manusia itu sombongnya luar biasa. Yesus saja mau lahir di kandang, tapi manusia ingin selalu mendapatkan yang paling hebat. Sampai ada seorang filsuf yang bilang begini, kalian tahu mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Seorang murid mengoreksi, salah ngomong, guru, Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Dia bilang enggak, yang saya ngomong ini sudah benar. Manusia tidak bisa melihat Allah karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Manusia yang rendah cuma debu tanah, ingin meninggikan diri, menganggap diri sebagai Allah. Sedangkan Allah yang begitu mulia, rela memperhambakan diri menjadi manusia, lahir di dalam kandang. Allah sangat benci sama orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan mengalami hal yang tidak baik, saudara. Saya teringat satu kali ada kisah mantan petinju kelas berat legendaris Muhammad Ali. Setelah pensiun, satu kali dia naik pesawat terbang di Amerika Serikat dari satu kota mau ke kota yang lain. Pesawat mau take off, dia ada di first class, tapi dia nggak mau pakai sabuk pengaman. Sehingga pramugari dengan sopan berkata, maaf Tuan, silakan pasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera berangkat. Muhammad Ali bilang apa? Kamu nggak tahu siapa saya? I'm Superman.
Saya Superman katanya. Saya nggak perlu sabuk pengaman. Saudara, pramugari dengan lembut berkata, ya saya tahu Bapak. Tapi peraturan penerbangan mengharuskan semua mengenakan sabuk pengaman. Loh, kamu nggak tahu siapa saya? Saya Superman, nggak butuh sabuk pengaman. Waduh, sombongnya luar biasa. Tapi pramugari ini kemudian berkata, maafkan saya Pak. Setahu saya, Superman tidak pernah naik pesawat terbang. Superman terbang di luar. Jadi selama Anda ada di dalam pesawat ini, silahkan pasang sabuk pengaman. Ditinggal tuh sama pramugari. Gak lama terdengar suara cetrek. Rupanya dipasang juga oleh Muhammad Ali. Saudara, orang yang sombong akan dipermalukan. Mari kita belajar rendah hati. Karena Yesus itu rendah hati. Nah, untuk itulah kita harus diproses oleh Tuhan agar karakter yang buruk disingkirkan. Bagaimana caranya Tuhan memproses kita? Yang pertama melalui firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Sehingga kita tahu kisah hidup tentang Yesus. Firman atau perkataan-perkataan Yesus. Ajaran-ajarannya. Lalu kita juga harus berdoa. Berdoa minta Roh Kudus melembutkan hati kita. Dan memampukan kita bisa melakukan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi orang yang baca Alkitab dan berdoa itu bagikan punya target dan juga punya roket. Tahu target apa yang harus dicapai, tapi punya roket kemampuan untuk mencapai bukan dengan kekuatan diri, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada satu hal lagi yang Tuhan sering pakai untuk memproses karakter kita yang tidak baik adalah melalui pengalaman hidup. Yaitu pada saat kita berespon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Dan terutama ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Apakah kita akan tetap berespon positif ataukah negatif. Kalau saudara ya berdoa, Tuhan beri saya kesabaran. Apa tiba-tiba kita langsung jadi sabar? Oh enggak. Hari itu mungkin akan jauh lebih macet dari biasanya. Sehingga saudara terlambat sampai di tujuan. Dan ada orang yang ngeselin saudara. Sampai rasanya kita mau marah. Waktu itu Tuhan mengingatkan, sabar. Kamu kan tadi minta sabar. Saudara sekalian, satu kali saya berada di bank. Saya harus ngantri karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, ngantrinya cukup panjang. Hari itu hari Senin saudara. Dan akhirnya hanya tinggal satu orang di depan saya. Jadi ya syukurlah setelah dia kan bagian saya. Begitu orang itu lewat. Ada orang yang di belakang saya tiba-tiba nyelonong nyusul ke depan saya itu. Sampai petugas bank bilang kepada orang itu, Pak, Bapak mundur dulu, itu Bapak yang di belakangnya. Maksudnya saya yang lebih depan. Dia bilang, enggak, saya sibuk, saya banyak urusan. Waduh, hati saya mendidih, kurang ajar juga ini orang. Emangnya saya pengangguran, enggak sibuk juga. Tapi tiba-tiba saya sadar, hari yang begitu indah bisa dikacaukan gara-gara satu orang yang dari tadi saya enggak pernah lihat wajahnya. Yang saya tidak tahu alamatnya. Lalu saya bilang, Tuhan tolong beri saya kesabaran. Dan saya bilang, gak apa-apa deh, duluan aja. Saudara, akhirnya saya tunggu beberapa menit. Orang itu juga tergesa-gesa kan gak enak. Dia salah nyerobot. Gak lama, dia udah menyelesaikan urusannya. Dan saya bisa melakukan bagian saya. Dan hari itu saya penuh dengan sukacita. Karena apa? Memiliki respon yang benar menghadapi situasi yang sulit. Nah biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memproses kita itu bukan orang jauh tapi orang dekat. Siapa itu? Pasangan hidup kita sendiri, saudara sekalian. Ada suami yang paling jengkel itu sama istrinya. Karena suami itu gagah, kalau di kantor ngomong berwibawa seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau pulang ke rumah dia takut sama singa betina yang satu itu. Suaminya panglima, istrinya pang-6, lebih saktian istrinya, saudara sekalian. Tapi kita harus belajar, sabar, mengasihi, mencintai, walaupun situasinya tidak nyaman. Karena dengan demikianlah kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Banyak berdoa, baca Alkitab, dan selalu berespon positif ketika menghadapi orang yang menyebalkan dan situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tumbuh dewasa menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus melakukan pekerjaan Kristus. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengangkat beban dosa kita dan dia menggantinya dengan kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah kayu yang biasanya ditaruh di pundak 2 ekor lembu yang sedang membajak sawah. Sehingga mereka harus berjalan seirama. Nah, biasanya yang dipasangkan itu adalah lembu yang sudah tua, jinak, dengan lembu muda yang masih agak mau jalannya sendiri. Dan setiap kali dia meronta-ronta, itu kuk akan lebih menekan dia. Akhirnya dia juga nggak bisa kemana-mana. Mungkin lembu tua ini akhirnya ngomong sama lembu muda, lembu, udah ikut aja lah, mau diarahkan sama petani ini. Sebab kalau nggak diarahkan sakit semua kita. Saya sudah ngalami dulu liar, bawa maunya sendiri. Sekarang ya ikut saja, mau diarahkan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau diarahkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Beban dosa dia angkat, dia ganti dengan kuk pelayanan. Apa bedanya beban dan kuk? Beban itu tidak produktif, merugikan. Tapi kuk itu produktif, bisa menghasilkan. Karena ketika kita taat mengikuti pimpinan peladang atau petani tersebut dengan kuk tersebut, tanah itu digemburkan dan bisa ditanami dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Saudara, Tuhan juga mau hidup kita diarahkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau menjadikan kita menjadi kawan sekerjanya. Saudara, bukan hanya karakter kita diperbaiki, tapi hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Tuhan mau menjadikan kita kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Allah untuk mewartakan kabar baik kepada dunia terhilang ini. Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi muridnya yang memberitakan Injil, menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setelah saya bertobat, saya memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana, sampai Tuhan akhirnya percayakan saya untuk melayani dalam skala yang lebih luas. Itu terjadi kalau kita mau dibentuk makin meneladani Kristus. Saya membaca ada seorang gangster dari Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang yang dulu sangat jahat dan melakukan banyak kekejaman. Gengnya namanya Yakuza, saudara sekalian. Tapi satu kali dia ditangkap polisi, masuk dalam penjara, di penjara bertahun-tahun. Dan di sana sambil menghabiskan waktu dia membaca buku-buku. Salah satu buku karena semua yang habis, semua lain sudah selesai dia baca. Yang belum dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab, hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia bertobat. Ada hamba Tuhan yang melayani di penjara, yang kemudian menuntun dia untuk mengenal Tuhan. Keluar dari penjara, dia tidak mau lagi memimpin gangster Yakuza ini. Dia memberi diri dibaptis. Dia belajar Alkitab, sekolah. Sekarang Tatsuya Shindo menjadi seorang hamba Tuhan, buka gereja. Dan lebih dari 100 orang Jepang asli dan kebanyakan mantan gangster itu dibaptis oleh dia sendiri, saudara. Termasuk gangster lawannya. Karena orang bilang, aku tahu siapa kamu yang begitu jahat masa lalu. Sekarang kamu menjadi hamba Tuhan yang mengasihi dan bisa mengajar kebenaran. Kalau kamu tidak berubah, saya juga tidak akan pernah percaya kepada Yesus. Hidupnya sudah menjadi berkat. Saudara, kalau Tuhan sudah bisa memakai Tatsuya Shindo, gangster, menjadi murid Kristus sejati, Tuhan juga ingin memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena itu mari kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Pertama, mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, meneladani karakter Kristus. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Jadikan kami murid-Mu yang sejati,
yang mengalami pertumbuhan secara rohani, makin dewasa seperti Engkau. Kami mau mengenal Tuhan lebih dekat, lebih intim, lebih akrab. Biarlah kami hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karakter kami yang buruk juga diganti dengan karakter ilahi. Dan biarlah kami melayani Tuhan, memberitakan Injil, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, oh Yesus adalah Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah ini, saya yakin kita semua mendapat kekuatan dan pengharapan baru. Yakinlah kepadanya karena Tuhan senantiasa memberi damai sukacita. Baik Bapa, Ibu, dan saudara sekalian yang terbeban untuk menabur benih, untuk memberikan persembahan, silahkan mentransfer melalui scan barcode dan nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih, kiranya kasih-Mu bersama jemaat, kami sekalian Tuhan, oleh kasih sayang-Mu, berkati akan yang memberi persembahan, kiranya Engkau lipat gandakan, ya Tuhan, akan kasih-Mu kepada mereka, dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya kami Engkau berdoa bagi negara dan bangsa kami, kiranya selalu ke dalam rukun dan damai, dan kesejahteraan sejahtera, ya Tuhan. Berkati akan kiranya Engkau pimpin, beri hikmat bagi Presiden kami, Joko Widodo, Wakil Presiden, dan para Menteri, kiranya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong sertai, kiranya Engkau memulihkan akan kehidupan ekonomi bagi bangsa ini, dan Tuhan tolong kiranya kasih-Mu melenyapkan akan COVID-19 ini, supaya bangsa kami ini kembali menjadi baik dan pulih di dalam kehidupan dan kesehatan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati akan gembala kami, Pak Julius Ishak Abraham, Pak Rubin Abi Abraham, dan Pak Suwito Hartanto, sebagai gembala-gembala kami yang menggembalakan kami di dalam jalan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin.
Jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.